Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ibni abdillah ma ba'du. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, semoga tetap diberikan limpahan rahmat mauna kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala ila akhiril umur. Ada sebuah ungkapan yang sangat menarik dan ungkapan ini sangatlah populer pada zaman ini, yaitu ungkapan yang sangat singkat sekali yang diriwayatkan bahwa ungkapan ini berasal dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yaitu hubbul waton minal iman, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa ucapan ini asbabun nuzulnya atau sebab-sebab turunnya, kalau bahasanya Al-Quran itu adalah asbabun nuzul, kalau di dalam bahasa hadis itu asbabul wurud, tapi ini kan sebab musabab kenapa ucapan ini keluar, kenapa ucapan ini dimunculkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari adalah karena pada saat itu republik ini atau bangsa ini membutuhkan sebuah fatwa yang mampu menyemangati para pejuang-pejuang negeri ini, baik Islam maupun non-Muslim, untuk membela tanah airnya. Dalam artian apa? Kalau saya mengkaji secara sesama di dalam persoalan membela bangsa itu sama halnya dengan membela agama. Tahu cinta tanah air itu adalah sebagian dari iman. Kalau orang sudah tidak mempunyai iman, dia kan sudah tidak bisa dikatakan dia muslim, karena keimanannya sudah terpupus habis. Kembali pada pembahasan awal bahwasanya cinta tanah air itu adalah sebagian dari iman. Kenapa itu bisa dikatakan hal seperti itu? Karena memang bagaimanapun kita ini hidup di sebuah negara, tumbuh berkembang di sebuah negara, makan di sebuah negara tersebut yaitu Indonesia, lalu kita tidak layak dan tidak pantas menjelek-jelekan sebuah negara tersebut hanya karena membanding-bandingkan negaranya dengan negara-negara lain. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang tidak ada satupun negara di dunia ini yang sempurna. Katakanlah Amerika misalkan. Amerika pada saat ini dikatakan sebagai polisi dunia atau peradaban, semuanya di sana ada, baik teknologi, orang-orang pintar, ekonomi juga Amerika. Memang betul iya dalam satu sisi, tapi dalam banyak sisi Amerika mengalami banyak kekurangan-kekurangan atau banyak terjadi hal-hal yang sangat negatif. Bahkan di sana hukumnya jauh lebih buruk daripada Indonesia, karena setiap berapa detik, setiap berapa menit di Amerika tersebut selalu terjadi pemerkosaan, perampokan, kejahatan, pembunuhan dan lain sebagainya. Di Indonesia tidak akan pernah terjadi seperti itu, setiap menit tidak akan pernah terjadi, karena hukum dan undang-undang memang dijunjung tinggi di sini. Kalau kita misalkan melihat dari Arab Saudi atau dari beberapa negara lain misalkan seperti Dubai, kita kalau hal melihat dalam sisi positifnya, iya memang luar biasa Arab Saudi, tapi jangan lupa berapa banyak ulama-ulama di sana yang dipancung. Bahkan Syed Alawi Al-Malik Al-Hasani di dalam suatu riwayat yang mu'tabar ini kan di sana tidak terlalu dihargai, sedangkan beliau adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mampu menjadi rujukan bagi umat Islam dunia, umat Islam internasional. Mesir misalkan. Mesir adalah sebuah negara yang pernah hidup di masa itu adalah Fir'aun ke-1, Fir'aun ke-2, terus menerus hingga kerajaan modern. Kita lihat bagaimana pertumpahan darah di sana antara Ikhwanul Muslimin dan kaum-kaum nasionalis, dan bahkan banyak ulama-ulama Islam sendiri yang dihukum pancung dan dibunuh di sana. Indonesia tidak pernah terjadi di semacam itu setelah era reformasi ini. Sejahat-jahatnya seperti apapun orang-orang yang mengaku ulama di Indonesia, paling-paling hanya organisasinya saja yang dibubarkan, orangnya tetap saja masih
wirawiri ke sana kemari, banyak istri, mobil mewah, banyak pengikut, dan juga masih dikawal. Orang-orang para penjual agama kalau di luar negeri itu tidak bisa seenaknya bebas. Mereka dianggap burat, dianggap pemberontak, dan hukum bagi pemberontak adalah dua: diasingkan atau dihukum dihukum mati. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ada beberapa hal-hal negatif, hal-hal celah ya di Indonesia tentang kasus korupsi di Indonesia. Memang iya, kita tidak bisa menyalahkan sebuah negara yang telah diprakarsai atau dibangun oleh para kaum-kaum intelektual di zamannya seperti Soekarno, Bung Hatta, Sultan Syahrir, Haji Agus Salim ini. Tidak bisa menyalahkan sebuah negara yang telah memilih sebagai negara republik atau negara kesatuan. Salahnya semua itu adalah pada di dalam diri kita. Selama kita masih menggunakan rasi wal murtasi atau sogok menyogok di dalam setiap pemilu, di dalam setiap pemilihan, di dalam setiap suatu kejadian-kejadian untuk naik pangkat, maka akan selamanya pula korupsi akan merajalela. Kalau saya kalkulasi kemarin berapa ribu triliun yang keluar dari uang saku orang-orang itu, sehingga yang menjadi penyebab kehancuran negara itulah dari ketidakjujuran dan dari musabab dari hasil jual menjual suara atau dari sogok menyogok itulah. Kalau kita menyadari, kita sadari bahwa hal-hal itu adalah perbuatan yang tidak benar, maka Indonesia ini akan terlepas dari korupsi dan bisa saja kita ini setiap satu nyawa bisa mendapatkan gaji setiap bulan 20 juta. Allahu a'lam.